sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Beri Siahaya, saya melayani di GBI Lewi sebagai worship leader. Dan ini cerita saya tentang perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan Yesus. Cerita ini dimulai ketika tahun 2018, saya diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu Saudara mungkin tahu, Uber International Technology, perusahaan moda transportasi online. Pada saat itu saya sangat bangga, bahkan saya begitu menikmati bisa bekerja di perusahaan itu. Namun singkat cerita sesuatu terjadi dan saya pindah. Tuhan bawa saya dari kantor Uber dan pindah ke kantor yang sekarang saya bekerja di bidang logistik. Di mana bidang ini bukan bidang saya dan saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan kerja di perusahaan ini, di bidang ini Bapak Ibu Saudara. Dan ketika waktu dibawa masuk ke tempat di mana saya bekerja saat ini, saya komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya diberikan kesempatan kerja di bidang ini, bidang yang saya nggak pernah mimpi, yang nggak pernah saya bayangkan, bahkan saya nggak pernah mau untuk kerja di bidang ini. Menurut saya ini bukan satu tren yang baik buat saya. Tapi saudara, ketika masuk tahun 2020, di mana kita mengalami pandemi COVID-19 dan pada saat itu pemerintah mengumumkan bahwa beberapa moda transportasi dan industri lain dihentikan operasionalnya. Pada saat itu yang boleh beroperasi hanya Gojek dan Grab. Itu pun mereka hanya boleh mengantar makanan, tidak dengan manusia. Saya jadi teringat ketika itu. Pada saat saya keluar, saya komplain dengan Tuhan, kenapa saya dipindahkan ke tempat ini. Bapak Ibu tahu pada saat itu Uber adalah satu-satunya moda transportasi online yang tidak punya layanan antar barang atau makanan dan sejenisnya. Dan saya mulai sadar, oh iya, ternyata Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang besar buat saya. Dan saya mulai mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa saya mengucap syukur? Karena di bidang yang saat ini saya kerja, di mana semua orang sedang ketakutan, artinya banyak orang ketakutan kehilangan pekerjaan. Industri mereka, bidang pekerjaan mereka ditutup. Tapi saya dalam pekerjaan saat ini justru mengalami sesuatu yang bisa dibilang kami justru senang karena semuanya menggunakan logistik. Saat semuanya harus online, maka logistik tidak bisa dipungkiri. Kami begitu masuk ke dalam satu masa panen buat bisnis ini, buat bidang ini. Dan saya mengucap syukur Tuhan antarkan saya di sini. Tetapi saudara, dalam keadaan ini pun saya tidak bisa bilang bahwa tidak akan ada masalah dalam pekerjaan saya. Sekalipun Tuhan yang bawa saya ke sini. Tuhan tidak pernah janji buat saya bahwa ketika saya berjalan dengan Tuhan tidak pernah ada badai, tidak pernah ada proses. Bapak Ibu Saudara, saya sedang ada dalam satu masalah yang besar. Saya masuk dalam satu masalah yang menurut saya tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan. Ketika saya mengalami semua ini, Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang besar. Dia tidak mampu melakukan perkara besar. Saya diberikan kesempatan masuk dalam proses ini. Dan Tuhan tahu bagaimana membawa saya keluar dari masalah ini. Dia janji di dalam Yeremia 29 buat saya bahwa Dia Allah yang tahu. Dia merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saya pegang janji itu dan hari ini saya keluar sebagai pemenang. Saya boleh lihat bahwa Tuhan bawa saya dari sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan mata saya bilang, mata saya melihat, hati saya berkata, mulut saya bilang ini tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan bawa saya keluar dari situ. Sampai hari ini saya mau bilang, saya pun terkagum-kagum, tercengang-cengang. Bagaimana Tuhan membawa saya keluar dari masalah ini. Buat saya, Tuhan Yesus dahsyat. Dan buat saya juga, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa Dia Allah yang besar. Oleh karena itu, saya mau nyanyikan Dia Allah yang besar. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.